Skotlandia yang mereka masih menggunakan kuda ya sebagai sarana transportasi, itu banyak sekali memanfaatkan ini serat wool. Nah, ini contoh dari pemanfaatannya. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri ini adalah serat wool yang dimanfaatkan dengan metode kempa atau metode non-woven gitu ya. Jadi ini semacam kain felt gitu. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini adalah serat wool yang kemudian dia dipintal menjadi benang. Setelah dipintal menjadi benang, kemudian dia proses dengan metode jeratan atau jalinan itu ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai metode knitting dan crocheting. Nah, ini hasilnya adalah digambar di sebelah kanan. Lalu serat yang kedua ini adalah serat alam yang diambil dari kepompong ulat sutra. Ya, di sini sutra ini adalah untayan lembut dan bersambungan yang dilepaskan dari kepompong ulat atau ngengatnya, ini yang dikenal sebagai ulat sutra. Susunannya terdiri dari protein sama dengan wool, kemudian dia karakternya sangat mengkilap karena dia memiliki struktur seperti prisma segitiga. Jadi kalau ini di mikroskop begitu ya, serat dari filamen sutra ini bentuknya itu tidak bulat, tidak gepeng, tetapi dia bentuknya itu membentuk seperti segitiga itu. Kalau diperbesar itu seratnya bentuknya seperti segitiga. Sehingga dia menghasilkan apa? Menghasilkan semacam sudut ya. Kalau segitiga itu kan ada runcingnya, tetapi tidak runcing gitu ya. Jadi agak tumpul begitu, tetapi dia kan bersudut begitu. Nah, sudut inilah yang menghasilkan kilau gitu. Sehingga pada kain sutra ini dapat membiaskan cahaya yang masuk pada sudut yang berbeda. Nah, inilah kelebihan dari serat sutra itu ya. Jadi, kenapa serat sutra ini berkilau? Karena ini tadi seratnya itu bentuknya segitiga. Serat yang bentuknya segitiga ini itu dia bisa membiaskan cahaya dalam berbagai macam sudut. Nah, kalau Anda tahu, oh sutra itu berkilau, sebabnya dia berkilau itu bukan karena seratnya ini berwarna emas atau berwarna perak gitu, tidak, tetapi karena ini tadi, bentuk dari seratnya itu adalah segitiga yang dia bisa membiaskan cahaya. Karakteristiknya dia berkilau, lalu halus, lembut, dan tidak licin. Ya. Lalu dia ringan, kuat, tetapi dapat kehilangan hingga 20% kekuatannya ketika basah. Jadi kalau serat sutra ini dicuci begitu ya, ketika terkena air, serat sutra ini nanti akan lebih rentan ya, akan lebih rapuh begitu ya. Maka dari itu kebanyakan untuk surat sutra ini biasanya ini direkomendasikan untuk dibersihkan dengan cara dry clean gitu ya. Jadi tidak menggunakan air, tetapi dia menggunakan semacam zat tertentu. Kemudian dia elastisitasnya sedang hingga tidak terlalu bagus begitu ya, hingga buruk begitu. Jika dipanjangkan, dia akan tetap meregang. Lalu dapat melemah apabila terkena terlalu banyak sinar matahari. Jadi jika Anda punya kain sutra ini jangan dijemur di bawah sinar matahari secara langsung, tetapi sebisa mungkin bisa diangin-anginkan saja gitu. Kemudian sangat rentan rusak oleh serangga, terutama jika dibiarkan kotor gitu. Jadi serangga yang biasanya merusak sutra ini adalah ngengat. Ngengat itu kalau di almari kita itu, di orang Jawa itu biasanya renget gitu ya. Jadi jangan sampai ini kalau Anda punya kain sutra itu dibiarkan saja. Jadi sebaiknya kalau Anda memiliki kain sutra ini, dia bisa disimpan di dalam misalnya kemasan kantong plastik begitu ya. Kemudian baru disimpan di almari supaya dia tidak
mudah dimakan oleh ngengat ini. Bisa jadi ngengat, kemudian rayap, itu sangat sangat suka sekali dengan serat sutra ini. Aplikasinya biasanya digunakan untuk pakaian, bisa jadi kemeja, dasi, ini sering sekali ya dibuat dari serat sutra. Lalu ada blus, gaun. Nah, gaun ini juga pada umumnya gaun-gaun formal ini dibuat dari serat sutra ini karena dia bisa menghasilkan kilau alami ya, kilau alami. Jadi biasanya digunakan sebagai pakaian mode kelas atas, betul sekali, karena memang sekarang ini kain sutra harganya sudah yang paling tinggi di antara yang lain gitu ya. Kalau di biasanya kan kain sutra ini juga sering sekali digunakan sebagai material untuk pembuatan kain-kain yang dia diproses dengan cara dibatik begitu ya. Jadi ini bisa dibeli di toko-toko batik untuk kain sutranya gitu. Nah, harganya itu sudah mencapai sekitar 190.000 itu per yard. Per yard itu per 90 cm ya. Untuk panjang kain 90 cm itu harganya mencapai sekitar 180 sampai 190.000. Nah, jadi cukup mahal ya untuk serat sutra ini, kain yang dibuat dari serat sutra. Lalu juga dia biasanya digunakan sebagai bahan baku dari pakaian dalam wanita, piyama, jubah, setelan pria, dan baju musim panas. Lalu ada aplikasi untuk furnishing. Furnishing itu adalah aplikasi yang biasanya digunakan sebagai pelengkap home decor gitu ya. Home decor itu misalnya semacam bantal kursi atau mungkin taplak meja, itu juga ada beberapa yang menggunakan serat ini. Lalu ada juga pelapis jok penutup dinding dan hiasan dinding. Tapi yang terakhir ini jarang sekali kita temukan di sini di Indonesia begitu ya. Tetapi mungkin kalau di saya nggak tahu ya, mungkin Cina atau mungkin di Eropa yang itu digunakan sebagai home dekornya rumah-rumah untuk ini ya, rumah-rumah mewah begitu. Nah, mungkin ini juga diaplikasikan ke sana gitu ya, sebagai jok kursi, kemudian wallpaper gitu ya. Wallpaper ini bisa tidak menutup kemungkinan bisa diaplikasikan ke sana. Nah, kemudian untuk pengolahan dari serat sutra ini bagaimana? Nah, serat sutra ini diolah yang pertama adalah dari ulat ya, ulat. Jadi yang dipelihara itu adalah si ulat sutranya ini dibudidayakan. Jadi ulat sutranya ini diberi makan gitu ya. Makannya itu adalah daun, biasanya adalah daun murbei. Diberi makan daun murbei, kemudian setelah dia diberi makan, dia cukup usia begitu ya. Cukup usia itu sekitar kurang lebih 28 hari gitu ya, diberi makan selama 1 bulan, mungkin 1 bulan. Kemudian setelah itu si ulat sutra ini dia nanti akan membentuk kepompong gitu ya. Dia akan berubah melingkupi tubuhnya dengan semacam jalinan serat begitu ya, jalinan serat gitu. Nah, di sini setelah proses tersebut, si kokon ini dia tidak mati gitu ya. Jadi dia semacam bertapa gitu ya, bertapa di dalam ulatnya ini, bertapa di dalam kokonnya gitu. Setelah kurang lebih 3 hari gitu ya, 3 hari si ulat ini sudah bisa membentuk kokon di luar tubuhnya begitu. Nah, ketika kokon ini sudah
maksimal begitu ya, kokon-kokon ini sudah maksimal, lalu kokon-kokon ini bisa dipanen. Nah, kalau di metode lama ini hmm, apa namanya, kokonnya ini dipanen dengan cara apa? Dengan cara merebus si kokonnya ini. Jadi kasihan juga ya si uletnya ini, jadi dia juga ikut mati. Mati karena si ulatnya ini juga ikut direbus begitu. Tetapi di dalam budidaya yang baru gitu ya, budidaya sutra yang baru, ini tidak. Jadi kokon ini kemudian nanti akan dikeluarkan gitu ya, tetap dibiarkan hidup. Uh, lalu yang diambil itu hanya ininya, kepompongnya tanpa tanpa ulatnya gitu ya. Ya, setelah itu um, apa namanya, si si kepompongnya ini dipanasi gitu ya, diuapi begitu ya, diuapi. Setelah diuapi kemudian dia nanti akan ditarik filamen benangnya. Jadi ketika dia diuapi kemudian nanti dia akan apa namanya, memunculkan bulu-bulu. Nah, kokonnya itu nanti dari bulu kepompongnya itu kemudian dia ditarik sehingga lalu setelah ditarik dia nanti akan dipintal gitu ya. Jadi digulung langsung, filamen benangnya ini digulung. Nah, biasanya kalau yang kasusnya itu adalah kokon dari benang sutra, ini dia filamennya akan ini ya apa namanya, panjang dan dia tidak terputus-putus gitu. Jadi dia bisa menghasilkan benang yang sifatnya adalah beda dengan kapas gitu ya. Kalau kapas kemarin kan dia karakternya adalah stapel. Stapel itu adalah serat-serat pendek. Nah, kalau sutra ini sifatnya adalah filamen. Filamen itu adalah serat-serat panjang gitu. Jadi dia langsung bisa uh, menyambung gitu ya, nyambung sampai ini panjang, begitu memanjang gitu. Nah, inilah teknologi yang dia bisa digunakan untuk memproduksi si serat kapas ini. Serat kapas, serat sutera, serat kapas. Nah, lalu untuk serat alam yang selanjutnya ada serat alam yang dia berasal dari mineral ya di sini ya. Mineral itu kandungannya adalah berasal dari batu begitu ya, yaitu adalah asbes. Ya, komposisinya di sini adalah kalsium dan silikat magnesium. Nah, asbes ini merupakan biji yang didapatkan dari mineral alami. Dia biasanya digunakan sebagai ini ya apa namanya, kaitannya adalah dengan kebutuhan industri tekstil begitu asbes ini. Nah, kalau Anda biasanya asbes itu uh, fungsinya itu adalah untuk menahan panas ya. Jadi dia bisa ini ya apa namanya, dia bisa digunakan sebagai bahan baku anti kebakaran gitu. Biasanya ini yang dimanfaatkan di sini. Tuh. Nah, ini di poin keempat, ini sangat tahan terhadap panas dan api, dan dia tahan terhadap cuaca. Maka dari itu kalau dia menginginkan bangunan gitu ya, biasanya bangunan yang dia itu tahan terhadap kebakaran, biasanya pada wall dindingnya itu ini apa namanya, dilapisi dengan asbes ini. Nah, ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pelapis untuk tahan api gitu. Nah, serat asbes ini biasanya digunakan untuk apa? Ada tirai atau layar, lalu ada sarung tangan, lalu ada pelapis dinding, pakaian pemadam kebakaran, dan juga bahan tekstil lain yang dia berasal dari asbes ini. Oke, untuk yang serat alami,
yang dia berasal dari protein hewan dan mineral, ini bisa saya cukupkan sampai di sini. Apakah dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan? Kalau belum ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan ya ke serat buatan. Izin bertanya, Bu. Silahkan, siapa yang ini? Suaranya kecil sekali. Nama saya Arum Jayati, Bu. Oke, Arum, silahkan Arum. Untuk penjelasan serat alami yang mineral itu terlalu cepat, Bu. Oke, terlalu cepat ya. Iya. Oke. Sebentar ya. Serat alami yang dia mineral. Oke, sebentar. Saya ulang lagi untuk share screen-nya ya. Ya, ini untuk yang serat alami berbahan mineral, asbes ya tadi ya. Karakternya ini mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. Ya, lalu daya mulurnya sangat rendah dan hanya sedikit menyerap air. Nah, ini tadi memang saya percepat karena memang untuk asbes ini yang paling khas karakteristiknya adalah yang poin 4 ini. Dia sangat tahan panas sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan pelapis ini tadi. Oke. Kemudian, ini untuk pemanfaatannya, ini ada, biasanya memang serat-serat ini digunakan sebagai pelengkap dari elemen interior ya. Tadi misalnya tirai atau layar. Ini tirai itu, uh, Anda tahu kalau di kantor-kantor itu ada tirai yang dia bentuknya itu bisa ini apa namanya, bisa dikerek gitu kayak kayak ini apa namanya, kerekan bendera gitu ya. Jadi tirainya itu bisa terbuka, kemudian kalau tertutup itu nanti seperti apa ya? Seperti papan-papan tipis begitu ya, papan-papan tipis yang dia berurutan begitu. Nah, biasanya tuh yang bahan dari asbes itu tirainya tuh bentuknya seperti itu, bukan tirai kain gitu bukan, tetapi tirai yang dia karakternya agak keras gitu ya. Itu kan karakternya tuh agak keras seperti plastik begitu. Nah, padahal itu sebenarnya bahannya itu adalah dari asbes ini. Lalu sarung tangan, banyak yang menggunakan asbes juga, campuran material asbes, kemudian pakaian pemadam kebakaran dan bahan tekstil gitu ya, bahan tekstil yang dia biasanya digunakan sebagai pelengkap interior ruangan. Ya, saya kira cukup ya ini ya. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai serat buatan. Nah, serat buatan itu adalah yang seperti apa sih? Serat buatan ini adalah serat yang kandungannya itu bisa jadi dia merupakan atau sama dengan serat alam. Misalnya kalau kemarin kita uh, memanfaatkan serat alam yang dia kandungannya adalah selulosa. Ya, selulosa. Nah, serat buatan ini juga sama. Serat buatan ini juga ada yang dia kandungannya itu berupa selulosa. Itu ya. Tetapi selulosanya ini itu dibuat
Ya, tidak berasal dari murni dari tapi ini adalah buatan. Ya, direkayasa sehingga menghasilkan bahan dengan kandungan serat selulosa. Ya, gitu. Jadi di sini serat buatan itu adalah apa yang direkayasa oleh manusia, hasil dari teknologi rekayasa manusia, yang entah itu nanti bisa menyerupai serat alami maupun tidak. Gitu ya. Tidak itu dalam artian dia adalah susunannya itu bukan selulosa atau nanti ada bahan polimer gitu. Nah, yang pertama ini adalah serat rayon. Nah, Anda pasti tidak asing dengan istilah rayon ini ya, rayon, kain rayon gitu ya, banyak sekali kain rayon ini beredar di pasaran. Nah, kalau kain rayon itu apa ya sebutannya itu biasanya santung ya, kain santung. Karakternya Anda tahu nggak kain santung seperti apa? Bisa dibantu kain santung? Coba ada yang tahu kain santung? Kain santung itu adalah kain yang dia kalau dipakai itu biasanya dingin gitu. Jadi biasanya kain santung ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk pembuatan home dress atau daster gitu ya. Karakternya itu dingin, lalu hampir seperti katun, menyerap keringat karena memang dia tersusunnya dari selulosa ya. Lalu dia karakternya adalah jatuh gitu ya. Kayaknya ini agak seperti berat gitu, lebih jatuh daripada si um, katun gitu. Nah, lalu ada lagi kain asetat dan triasetat. Ini bahannya dia diambil dari kayu gitu, jadi memanfaatkan serat kayu yang dia direkayasa. Lalu ada juga serat buatan, tetapi dia yang tidak mengandung tidak mengandung susunan selulosa ya, jadi dia berasal dari polimer non selulosa. Yang pertama ada nilon, ada aramid, ada polyester, ada akrilik, ada moda akrilik, dan ada spandek gitu. Nah, susunannya dari apa? Di sini ada misalnya ada poliamida alifatik, ada poliamida aromatik, ada alkohol hidrat, ada akrilonitril. Nah, ini zat-zat yang dia memang dibuat sedemikian rupa sehingga dia nanti akan menghasilkan serat-serat yang karakternya adalah filamen. Yang paling terkenal, yang biasanya dimanfaatkan untuk kain gitu ya, kain itu ada nilon, lalu ada polyester dan ada akrilik ini biasanya. Kemudian ada juga spandek yang dia karakternya adalah apa itu namanya, elastis gitu ya. Tapi yang pada umumnya yang digunakan untuk ini ya, bahan fungsi pakaian itu ada 3 ini, nilon, polyester, dan akrilik. Lalu ada juga yang lain-lainnya gitu ya. Ini masih ada finion, saran, novoloid. Nah, kemudian ada yang dia sumbernya protein, karet, metalik, mineral. Nah, di sini ini adalah semuanya adalah buatan dari manusia gitu ya. Jadi rekayasa protein aslon misalnya dia diambil dari protein jagung, kedelai dan sebagainya. Karet misalnya ada likra misalnya. Itu adalah bahan yang dia diambil dari karet alami maupun karet sintetik. Ada metalik. Metalik ini yang dia berasal dari logam gitu ya. Mungkin ada aluminium, ada perak, emas, baja. Nah, lalu ada mineral kaca, pasir silika, batu kapur, mineral lainnya. Lalu ada keramik, ada aluminium silika dan ada gratit. Gratit itu adalah dari karbon. Oke, saya akan membahas yang pertama dulu. Yang bahannya adalah dari selulosa yaitu rayon. Ya, rayon ini terbuat dari polimer alami
yang dia diambil dari serat kayu, bukan merupakan serat sintetis 100%, tetapi dia merupakan ini ya, serat yang semi sintetis gitu ya, campuran, masih menggunakan bahan alami, tapi juga direkayasa dengan teknologi buatan manusia gitu ya. Ada dua jenis rayon, yang pertama adalah rayon viskos, dan yang kedua adalah rayon modulus basah tinggi. Ini adalah cara pembuatannya gitu ya. Karakter dari rayon, karakternya ini adalah halus, lembut, dan nyaman. Dia punya kilau alami yang tinggi. Karena apa? Kembali lagi ke tadi, bentuk dari seratnya gitu ya. Jadi bentuk dari serat sintetis ini dia bisa direkayasa. Kalau tadi bentuk dari serat alami gitu, kalau misalnya kapas itu bentuknya itu kan bulat. Lalu sutra tadi bentuknya segitiga. Kemudian wool itu bentuknya permukaannya pipih tidak merata, misalnya seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk yang serat buatan manusia ini bisa dibuat. Mau dia bentuknya segitiga bisa, bulat bisa, bintang bisa. Nah, jadi itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kenapa kemudian serat rayon ini dia punya kilau? Dia punya seperti sutra ya, dia agak berkilau karena memang seratnya ini dia punya sudut gitu ya. Tadi kalau sutra itu segitiga, nah rayon ini hampir sama dengan sutra, dia punya sudut, sehingga sudut ini dia bisa fungsinya adalah apa, memantulkan cahaya gitu. Lalu yang ketiga, daya seratnya tinggi, kemudian dia punya resistensi atau daya tahannya rendah, terutama ketika basah gitu. Jadi kalau rayon ini ketika dicuci itu nanti akan rentan sekali untuk seratnya ini mungkin agak bergeser gitu. Lalu dia pemulihan elastisitasnya rendah, maksudnya adalah tidak elastis gitu ya. Dia pada umumnya lemah, tetapi untuk rayon modulus basah ini dia punya ketahanan atau kekuatan yang lebih tinggi itu daripada yang rayon viskos. Pemanfaatannya untuk pakaian, kemudian untuk barang-barang perabotan, lalu untuk penggunaan industri, misalnya untuk produk operasi medis, produk bukan tenun, kawat, dan sebagainya. Lalu ada produk kesehatan wanita, misalnya kesehatan wanita ini bisa jadi untuk apa sih itu namanya, kalau sekarang itu kan biasanya untuk semacam popok yang pembalut begitu ya, pembalut tetapi dia yang tidak menggunakan kapas gitu ya. Jadi serat di dalamnya itu adalah serat rayon, bukan serat kapas tetapi serat rayon gitu. Apalagi untuk yang pembalut-pembalut yang biasanya digunakan setelah melahirkan gitu. Lalu ada popok, handuk, dan sebagainya. Inilah aplikasi dari serat rayon. Lalu yang selanjutnya ada serat lyocell. Lyocell ini merupakan rekayasa serat selulosa yang dia muncul pada awal tahun 90. Karena apa? Karena pembuatan serat selulosa yang sebelumnya itu berdampak pada pencemaran lingkungan. Nah, ini kemudian ditemukan teknologi baru pada industri serat yang dia fungsinya atau dia lebih ramah lingkungan gitu ya. Lalu kemudian hasilnya masih digolongkan sebagai tipe rayon, tetapi atau karakteristiknya sama dengan rayon, tetapi dia lebih ramah lingkungan. Karakteristiknya dia ramah lingkungan yang mudah terurai, kemudian dalam pembuatannya juga lebih sedikit menggunakan energi gitu ya. Jadi tidak
boros emisi gitu ya. Sekarang kan memang dampak isu yang sedang berkembang itu adalah pembuatan tekstil ini amat sangat memakan emisi yang cukup besar gitu ya, listrik, kemudian uh, pencemaran udara gitu amat sangat terkait dengan industri tekstil. Jadi sekarang ini banyak sekali gerakan yang beramai-ramai untuk apa? Untuk memberikan nyawa kedua pada kain gitu ya. Jadi mungkin tidak zero waste tapi lebih ke teknologi ramah lingkungan yang digunakan sebagai pembuatan tekstil gitu. Jadi gerakan-gerakan yang dia bisa jangan terlalu banyak berbelanja. Jadi lebih ke slow fashion gitu ya daripada ke fast fashion, karena slow fashion ini nanti akan lebih bisa berdampak pada pemanfaatan tekstil yang dia lebih ramah lingkungan, karena ini tadi menggunakan tekstil yang sudah pernah digunakan, ini bisa didaur ulang, misalnya diperbarui misalnya secara estetika, kemudian mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk material dari pakaian yang lain misalnya. Nah, itu yang lebih penting adalah di sana. Kemudian memiliki daya serap yang baik, tampilan permukaan seratnya lembut dan sejuk, memiliki daya serap yang baik terhadap warna, dan seratnya mudah berlubang jika terpapar zat asam gitu. Jadi kalau sering dipakai gitu ya, misalnya kena keringat gitu, itu memungkinkan sekali serat ini mudah lapuk. Aplikasinya itu adalah dengan nama dagang Tansel ya, Tansel ini. Tulisannya adalah Tencel ya. Nanti Anda bisa mencari Tansel itu bahan yang seperti apa. Itu dari sini sumber ini, bisa ke bahankain.com atau bisa ke tencel.com. Inilah untuk aplikasi penyempurnaan dari serat rayon gitu ya. Jadi karakternya itu hampir sama dengan rayon tapi dia lebih ramah lingkungan. Itu adalah Tansel. Oke, baik, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita sudah jam 9:14 ya, itu artinya untuk waktu perkuliahan kita sudah hampir selesai. Begitu. Jika ada pertanyaan, saya masih punya waktu sekitar 1 menit. Oke, jika belum ada pertanyaan, untuk materi perkuliahan kita hari ini bisa saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan saya masih akan melanjutkan untuk membahas mengenai serat sintetis ya, karena bahasan kita masih cukup banyak gitu. Untuk semuanya, terima kasih yang sudah menyimak perkuliahan. Selamat melanjutkan aktivitas untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.